Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana pujian tadi, kerinduan dari hati kami terdalam, agar kami bisa mengenal Engkau lebih dari segalanya. Bapa, Engkau tahu kedalaman hati kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kerinduan kami pagi ini, agar kami mengenal Tuhan melalui firman-Mu. Engkau berikan kami hati, berikan kami telinga, bahkan kemauan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk hari ini kita semua berada dalam rumah Tuhan. Tentu dengan sukacita yang baru menikmati apa yang Tuhan akan bicarakan buat kita masing-masing. Hari ini bagian firman Tuhan terambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan saya akan bacakan ini, saudara bisa simak di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan di hari ini. Saudara, tema kita hari ini adalah pemuridan bermula dari keluarga. Saya ulangi ya, pemuridan bermula dari keluarga. Mungkin dengan tema ini ada yang berkata di dalam hatinya, oh, kalau aku bermulanya itu tahu pemuridan itu dari gereja. Apalagi sekarang kan gereja lagi marak-maraknya dengan pemuridan ya. Dan mungkin juga ada yang mengatakan bahwa aku tahunya pemuridan itu kelompok kecil. Pemuridan itu cell group. Dan aku tahu dari gereja. Dan selama ini kita hanya mendengar istilah pemuridan itu di gereja. Bahkan mungkin ada juga dari antara saudara-saudara yang tahu istilah pemuridan itu bukan hanya di gereja. Mungkin di mana komunitas saudara berada, di situ mengadakan pemuridan dan mengikutinya. Saudara, istilah pemuridan dalam keluarga tentu asing buat kita. Apa betul pemuridan itu dimulai dari keluarga? Istilah pemuridan keluarga ini jarang sekali kita dengar. Padahal sebenarnya kalau boleh jujur ya, itu bukan hal yang baru saudara. Karena justru itu adalah hal yang dilupakan. Itu hal yang ditinggalkan. Dan itu hal yang diabaikan. Karena apa? Tidak dianggap serius. Pemuridan ya di gereja aja. Pemuridan itu ya di kelompok kecil aja. Tapi di rumah sendiri, tidak bisakah kita mengadakan pemuridan itu? Saudara, dalam penutupan bulan kampanye di hari ini untuk gereja kita, bukan berarti saya sudah berkeluarga, oh saya sudah the best, sudah melakukan pemuridan dalam keluarga. Ya, saya lakukan.
tapi tentu dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini ketika tema ini tentang pemuridan itu bermula dari keluarga, tentu menjadi pertanyaan buat kita. Ya ampun, aku gak pernah tuh melakukannya dalam keluargaku. Mungkin ada yang katakan, aku aja baru tahu tentang pemuridan ini di gereja. Jadi boleh dikatakan aku belum melakukannya. Tapi saudara, saya percaya di antara kita semua yang hadir, bahkan juga yang di rumah yang sedang online mengikuti khotbah ini, juga bisa mengatakan, yes, aku sudah melakukan pemuridan dalam keluargaku. Puji Tuhan, ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang oma, opa, kita tetap bisa melakukan pemuridan itu di dalam keluarga kita. Dan pemuridan itu harus dilakukan secara konsisten, terus menerus. Apakah demikian? Nah, kita akan bahas semua berasal dari firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Saudara, kenapa sih pemuridan bermula dari keluarga? Karena keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan untuk melakukan tujuannya. Saudara, kalau pada saat pertama kita menikah, kita membangun satu keluarga, satu rumah tangga, pasti kita masih ingat apa pesan daripada pendeta yang memberkati kita. Ada tujuan kenapa sampai Tuhan menjadikan lembaga pernikahan itu, keluarga itu, dan tujuan itu harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah mendapatkan berkat Tuhan ketika memasuki rumah pernikahan. Saudara, keluarga dalam komunitas iman itu diberikan tugas untuk mewariskan iman kepada anak-anak. Kenapa saya katakan keluarga dalam komunitas iman? Karena keluarga Kristen yang diberkati oleh Allah, otomatis dia sudah berada dalam satu komunitas. Even itu baru suami dan istri, belum punya anak. Bahkan sampai hari ini Tuhan belum karuniakan anak. Itu tetap dikatakan sebagai satu komunitas Kristen. Dan saudara, seperti yang saya tadi katakan, pemuridan dalam keluarga itu kadang-kadang terlupakan, ditinggalkan, diabaikan, dan tidak dianggap serius. Kalau kita kembali dalam firman Tuhan hari ini, justru bagi Tuhan ini hal yang sangat serius. Saudara, ada beberapa keluarga, orang tua yang merasa begitu tenang, begitu senang ketika anak-anaknya berada dalam satu tempat untuk dibina rohaninya. Taruhlah itu mungkin anak-anak saudara ada yang masih sekolah minggu, ada yang masih tunas remaja, ada yang masih remaja, ada yang pemuda, ya. Terkadang orang tua itu merasa senang ya betul senang karena mereka bakal bertumbuh di sana. Tapi saudara, kalau rasa senang, ketenangan itu oleh karena apa? Oh, tugasku jadi ringan sebagai orang tua. Karena apa? Aku gak perlu ajarin lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Udah cukuplah di sekolah-sekolah Kristen, di gereja ada wadahnya di mana mereka bisa bertumbuh. Itu benar saudara. Tapi tetap pemuridan, pengenalan anak-anak, cucu-cucu akan kebenaran firman Tuhan itu harus bermula dari keluarga. Nah, ini dulu yang kita garis bawahi. Dan ketika saya sampaikan ini, pasti dong ada pertanyaan dalam hati kita. Sebagai mama, papa, opa, oma, ya. Apakah anak-anakku ini sudah mendengarkan firman Tuhan dari mulutku? Apakah anak-anak atau cucu-cucuku mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang berasal dari rumahku? Saudara, ini kita perlu garis bawahi. Tuhan sangat serius banget dengan hal ini.
Tuhan mau tiap keluarga yang sudah percaya padanya dapat melakukan pemuridan di dalam keluarganya. Pemuridan itu adalah misi Allah. Itu kita sudah dengar dalam minggu pertama Musa sampaikan yang menjadi dasar kita. Ini misi Allah, bukan misi kita, tapi ini misi Allah. Supaya keluarga-keluarga tahu tujuan lembaga pernikahan itu dilakukan. Dan saudara, kenapa pemuridan itu adalah misi Allah? Karena warisan iman dalam pengajaran yang benar, itulah yang akan membuat anak-anak dan keluarga dapat bertumbuh imannya dan berdampak bagi dunia di luar keluarga. Saudara, sejak semula Tuhan sudah mendesain pemuridan di dalam keluarga. Di mana orang tua berperan sebagai mitranya Allah, sebagai wakil dari Allah untuk mengajarkan anak-anaknya mengikuti jalan Tuhan. Di dalam Ulangan 6 yang kalau kita baca secara keseluruhan, mulai dari ayat 1 sampai yang ke-25, itu adalah isinya tentang ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan bagi umatnya dan untuk mereka lakukan di dalam keluarga mereka. Dan saya bisa bayangkan pada waktu ketetapan Tuhan ini disampaikan, ada begitu banyak lapisan kategori orang yang sudah mengenal Tuhan tapi belum menikah. Orang yang sudah menikah tapi belum diberikan anak-anak. Orang yang sudah menikah punya anak-anak tapi Tuhan tidak membeda-bedakan. Semuanya yang mendengarkan itu harus melakukan firman Tuhan ini. Nah saudara, untuk itu ada dua hal penting yang kita akan sama-sama belajar. Saya juga masih belajar dan pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar ya. Ada dua hal, yaitu yang pertama, ternyata ada perintah yang Tuhan berikan untuk keluarga. Dan yang kedua, perintah itu bukan hanya perintah. Tuhan berikan metode, ini loh kamu harus lakukan ini di dalam keluargamu. Jadi ada dua hal ya, perintah dan juga metode yang Tuhan berikan bagi keluarga, bagi kita hari ini. Yang pertama saudara, perintah apa sih yang Tuhan berikan? Di ayat yang ke-6 kalau kita baca bersama, dikatakan bahwa ayat 6 ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Sebagai orang tua yang percaya dan mengasihi Allah yang Esa, itu ada di ayat sebelumnya, ayat 4 dan 5. Dengan dasar pengakuan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu-satunya, dan bagaimana mengasihi Tuhan itu sudah dijelaskan di ayat 5. Atas dasar itulah maka ada perintah yang Tuhan berikan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, kata perhatikan di sini bukan hanya baca, bukan hanya dengar, tapi betul-betul perhatikan dengan seksama. Dalam arti apa? Dari hati dan pikiran, ketika kita membaca ketetapan Tuhan, itu menjadi keinginan kita untuk melakukannya. Jadi perhatikan itu termasuk juga menyiapkan hati untuk melakukannya. Saudara, ada banyak bisa kita perhatikan bagian firman Tuhan. Bisa melalui lagu-lagu, itu juga bagian kebenaran firman Tuhan. Kita bisa dengar, tapi kalau kita nggak ngelakuin, itu sama aja bohong. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ada perintah yang harus diperhatikan, artinya fokus sungguh-sungguh ketika mendengarkan dan dimengerti, kemudian mau ditaati. Saudara, ini adalah hal yang penting bagi kita. Perintah Tuhan untuk setiap kita yang berada dalam satu komunitas keluarga, komunitas iman untuk bisa kita lakukan. Dan Tuhan memulai ini dengan hal yang baik, bahwa haruslah
engkau perhatikan. Saya yakin di sini banyak orang tua. Saudara mempunyai pengalaman hidup yang begitu panjang. Ada pahit, ada manis, ada tawa, ada duka. Perjalanan yang disertai oleh firman Allah yang bisa menguatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk tetap bisa memperhatikan firman Tuhan dan tekad untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan Tuhan mengawali bagi umatnya, engkau harus perhatikan. Jadi ingat ya Bapak, Ibu, Saudara, mendengar kebenaran firman Tuhan, diperhatikan dengan baik dan mau dilakukan. Itu yang Tuhan mau. Dan saudara, ini adalah bagian yang pertama. Ternyata ada perintah, kelihatannya sederhana. Tuhan katakan perhatikan. Bagaimana selama ini saudara memperhatikan firman Allah? Tuhan yang tahu. Dan yang kedua, ada metode yang Tuhan berikan buat keluarga. Di ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudara, apa yang selama ini saudara dengar tentang Tuhan? Pengenalan saudara tentang Tuhan. Apakah sudah diajarkan kepada anak-anak? Yang menarik firman Tuhan katakan, ngajarinnya itu bukan hanya sekali. Ngajarinnya itu adalah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan catat garis bawahi, bukan saja mengajarkan berulang-ulang, tapi ada kata yang penting, membicarakannya. Berarti apa? Dari mulut kita sebagai orang tua yang sudah tahu kebenaran, kita harus bisa mengajarkan dan membicarakannya kepada anak-anak. Dan ini adalah metode yang Allah berikan. Mengajarkan berulang-ulang. Dan saudara, diajarkan dan dibicarakan kepada anak-anak itu gak mudah. Dengan kata lain, pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan bagi anak-anak hendaknya muncul dari mulut orang tua terlebih dahulu, tidak dari yang lain. Kadangkala kita yang punya anak pengalaman ya, mungkin punya suster ya. Suster tuh bisa ngajarin anak itu jauh lebih hebat daripada kita. Karena apa? Waktunya suster itu 24 jam untuk anak itu. Dan kita nggak tahu diajarin apa. Syukur-syukur kalau yang menjaga anak kita, yang mendidik anak kita itu adalah orang yang kenal Tuhan. Pasti dia bisa mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita dituntut oleh Tuhan. Yo anak-anakmu itu kenal aku tuh dari mulutmu sendiri. Gitu. Engkau yang membicarakan itu kepada anak-anak. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kagum sekali dengan satu statement. Keluarga muda yang baru diberkati seorang baby, anak ya. Dan tiba-tiba keluarga ini mempunyai sepakat yang sangat-sangat buat saya surprise begitu mendengar ya. Dia katakan, kami ingin supaya anak ini percaya Yesus. Itu kami sendiri secara langsung berbicara kepada anak ini. Kami ingin supaya anak ini kenal Tuhan itu dari mulut kami langsung. Dan begitu saya dengar ini baru belum lama saudara, belum ada sebulan. Saya dengar statement ini dari keluarga ini. Ini membuat saya wow, berarti apa? Keluarga ini sudah niat banget untuk memuridkan anaknya melalui mulutnya dengan mengajarkan dan membicarakan bahwa Yesus itu siapa, sebagai Tuhan itu seperti apa, dia akan ceritakan itu kepada anak-anaknya. Dan saudara, cerita ini menjadi awal pemuritan
di dalam keluarganya. Dan ini kiranya menjadi satu inspirasi buat kita. Kita yang sudah memiliki anak, yang mungkin kita pikir, ya mereka sudah percaya Yesus kok, mereka sudah mengenal Yesus, yes. Bersyukur untuk hal itu. Tapi mari kita belajar bahwa pengenalan anak kepada Yesus Kristus itu continue dari diri kita sendiri yang melakukannya sebagai orang tua yang Tuhan percayakan. Lagi-lagi sebagai mama, sebagai papa, sebagai opa, sebagai oma, kita bisa lakukan, terapkan bagian firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan itu tadi dikatakan harus dibicarakan. Itu berarti keluar dari mulut setiap orang tua. Dan saudara pernah pergi ke toko buku rohani yang ada di Pulau Bali ini, ya, Immanuel, atau ada beberapa lagi toko buku rohani, dan di situ biasanya kita menjumpai satu pajangan di dinding itu dijual yang menuliskan tentang ayat-ayat Alkitab. Mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara ada, ya. Dan berkaitan dengan hal ini saya mau bercerita. Ada satu keluarga, rumahnya itu dipenuhi dengan kata-kata yang ada di dinding, karena dia beli dari toko buku Kristen. Mulai dari masuk ruang tamu sampai kepada ruang keluarga, sampai di dapur, bahkan di kamar itu dipenuhi dengan begitu banyak pajangan-pajangan yang kalau kita membacanya sangat memberkati. Karena apa? Itu adalah ayat-ayat Alkitab yang sangat baik sekali dan juga sangat memberkati setiap yang membacanya. Dan saudara, ternyata alasan keluarga ini kenapa mereka pajang begitu banyak. Bahkan boleh dibilang udah kayak toko buku gitu ya. Banyak banget gitu pajangan. Dan mereka punya alasan. Dalam arti mereka punya anak-anak, mereka ingin supaya anak-anak itu tiap hari, tiap jam, tiap saat bisa melihat itu pajangan dan mereka bisa membaca firman Tuhan itu. Itu menurut keluarga ini. Nah, ternyata sangat bertentangan dengan bagian firman Tuhan. Itu semua baik. Tapi kalau tujuannya seperti itu berarti sangat minim sekali sebagai orang tua mereka untuk menceritakan siapa Tuhan itu buat anak-anak. Mereka merasa ringan. Oh iya tuh ada tuh ayat-ayat yang bisa mereka baca setiap hari. Padahal yang Tuhan inginkan adalah dari mulut setiap orang yang sudah mengenal Tuhan. Apalagi sebagai orang tua itu wajib menceritakan, membicarakannya kepada anak-anak. Dan saudara, orang tua harus punya inisiatif untuk mengajarkan dan membicarakan firman Tuhan itu pada anak-anak. Dan ingat, ini adalah perintah Tuhan buat kita lakukan. Nah, ini sebagai metode yang pertama. Metode yang kedua yaitu diajarkan berulang-ulang. Maksudnya ialah bukan hanya kategori sekali selesai, yang penting udah cerita tentang siapa Yesus kepada anak-anak, selanjutnya ya biarin aja nanti di sekolah minggu ada kok, di pemuda ada kok, di remaja ada kok. Enggak gitu saudara. Firman Tuhan katakan berulang-ulang itu berarti secara tidak bosan, tidak lelah, seorang yang sudah mengenal Tuhan sebagai orang tua, dia wajib untuk menceritakan itu berulang-ulang kepada anak-anak. Jadi ingat ya, berulang-ulang saudara. Jangan mereka berulang-ulang mendengar hanya dari komunitas di mana mereka secara formal ada di situ. Dan saudara, ini menjadi perhatian penting buat kita semua. Berulang-ulang dengan kesabaran menuntun anak-anak untuk bisa hidup di dalam terang firman Tuhan. Pemuridan dalam keluarga tidak ada habisnya. Tidak dibatasi oleh waktu. Dan pemuridan untuk keluarga yang kita lakukan akan terus kita lakukan sampai Tuhan memanggil saudara dan saya
baru berhenti deh kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Ingat, harus berulang-ulang diajarkan. Itu ada maksudnya, saudara. Supaya pengendapan ajaran itu terjadi bagi anak-anak. Mereka dipenuhi dengan cerita, dengan firman Allah yang betul-betul bisa membawa mereka betul-betul bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, berbicara tentang diajarkan berulang-ulang. Saya mau kesaksian dikit ya tentang keluarga saya. Dari kecil saya dan semua kami anak-anak dari papi mami itu sudah diajarkan oleh orang tua untuk memiliki waktu teduh bersama, saat teduh bersama. Dari kami kecil, jam 6 pagi itu papi dan mami saya udah standby di ruang keluarga. Papi saya pintar musik, dia bisa main gitar, lalu dia main gitar dan mami papi saya itu bernyanyi sambil menunggu anak-anaknya untuk turun, untuk duduk bersama di ruang keluarga itu. Bayangkan saudara, saya ini 10 bersaudara. Bisa bayangkan tiap hari kami harus lakukan saat teduh, bangun pagi-pagi, siap-siap mandi rapi mau sekolah. Dan aturan orang tua ini lebih ekstrim lagi. No Bible, no breakfast. Jadi bisa bayangin berat banget ya. Awalnya kami semua 10 bersaudara itu males-malesan. Ada yang masih ngantuk, ada yang pikiran ini nanti gue ujian nih. Ini di otak semua rumus-rumus matematika semua. Jadi gak fokus untuk ikut saat teduh. Ada yang masih ngantuk ya. Ada juga pikiran yang lainnya. Tapi saudara, peraturan dari orang tua. Pertama saat teduh. Kedua, no Bible, no breakfast. Berarti yang tidak ikut, lo gak dapat makan, lo boleh ke sekolah. Kan berat banget ya. Berat, kalau buat saya berat. Saya mesti sarapan. Tapi kuncinya mesti saat teduh dulu. Saudara, ini benar-benar hal yang orang tua lakukan secara sengaja. Demi anak-anaknya bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Ini salah. Menurut saya dulu salah banget. Maksa banget, ya enggak? Tapi ternyata semua itu mendatangkan kebaikan. Bayangkan saudara, dari kami kecil itu sudah dilakukan. Pada waktu saya sudah menikah, saya pengen dong sesekali datang ke orang tua di Jakarta. Saya udah punya anak. Saya pergi ke Jakarta, saya nginep di rumah papi mami saya. Dan waktu itu saya pikir kan liburan, saya bisa tidur lebih lama lagi, ya enggak? Ruang keluarga itu, kamar saya di sebelah ruang keluarga. Jam 6 saya udah denger papi saya main gitar. Berarti saya gak bisa tidur, gak bisa lanjutin. Lalu saya ngintip kan, wow, ternyata papi saya melakukan ini secara konsisten. Dia melakukan itu tidak melihat anak-anaknya udah married semua, udah pada keluar kota. Tapi dia lakukan itu. Memang ada anak-anak rohaninya yang dia bawa ke rumah. Tapi saya benar-benar gak nyangka. Kalau hal itu tetap dia lakukan meski anak-anaknya sudah tidak ada. Saudara, saya cuma bisa mengatakan begitu saya melihat hal ini. Saya bisa mengatakan thank you God. Ini sebagai satu warisan yang begitu mahal yang saya terima dari mereka. Meski mereka sudah tidak ada, Tuhan panggil. Dan memang bermula bersaat teduh dalam pemuridan keluarga ini, saya bisa terapkan dalam keluarga saya ketika kami pertama menikah bersama almarhum suami. Bersama dengan anak-anak. Dan saya yakin warisan yang mahal dan berharga ini akan turun terus kepada anak dan generasi saya berikutnya. Saudara, ini oleh karena apa?
dibicarakan berulang-ulang oleh orang tua saya. Dan ini menjadi satu pegangan yang sangat kuat untuk menjadi warisan yang begitu berharganya buat saya. Metode yang ketiga, kapan ini dilakukan? Kapan pemuridan ini dilakukan? Yaitu ada di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 bisa ditampilkan. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi udah jelas banget Tuhan itu memberikan metodenya, engkau harus bicarakan kepada anak-anakmu secara berulang-ulang dengan di tempat yang betul-betul secara terperinci Tuhan katakan. Bayangkan apabila engkau duduk di rumahmu dan lain sebagainya. Ini adalah kegiatan non formal, saudara. Di mobil, di tempat wisata, ya, dalam sebuah perjalanan, di ruang keluarga sampai berbaring di tempat tidur. Ini menceritakan kegiatan yang non formal yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertanyaannya, ketika saudara bersama dengan keluarga di rumah, apa sih yang dibicarakan? Lebih banyak apa yang dibicarakan? Ketika saudara sedang dalam perjalanan, namanya liburan bersama dengan anak-anak. Liburan itu diisi dengan pembicaraan apa? Apakah cuma lihat dari satu negara ke negara, dari satu kota ke kota lain, dari tempat wisata satu tempat wisata lain, dibicarakannya cuma keindahan itu. Apakah ada nilai-nilai kekristenan yang saudara tanamkan buat anak-anak di dalam perjalanan itu? Apabila engkau bangun, saudara, ini semua kegiatan di rumah. Kita bisa tidur bersama anak-anak, bersama pasangan kita. Apa yang kita bicarakan? Dan firman Tuhan jelas mengatakan, kapan dilakukan, kapan kita bicarakan, itu kebanyakan justru di rumah. Dan ini menjadi satu peringatan buat kita. Ternyata di rumah itu waktunya lebih banyak untuk kita bersama dengan keluarga, betul? Dan tingkatkanlah bagaimana kita berbicara. Tingkatkan pembicaraan yang betul-betul mendatangkan nilai-nilai kekekalan bagi anak-anak. Enggak usah yang sulit-sulit, saudara. Dan mungkin dari orang tua ketika anak-anaknya nakal, tidak mungkin kan kita orang tua langsung bawa firman Tuhan dudukin anak. Enggak mungkin, udah enggak ada zaman sekarang. Tapi bagaimana saudara mengenal Tuhan? Memberitahukan kepada anak itu bisa dengan duduk yang manis, ya, di rumah saudara, bukan dengan menduduki dan menggurui dan melihatkan Alkitab ini, enggak, saudara. Saya yakin kalau kita masih model-model kuno kayak dulu-dulu, langsung kita jajarin anak, kita marahin dan lain sebagainya, itu anak enggak mungkin akan berubah. Makanya enggak heran deh kalau anak-anak banyak liar di luar. Banyak aneh-aneh di luar. Karena apa? Di dalam keluarga sendiri tidak ditanamkan tentang kebenaran. Sering kan ada istilah, itu anak siapa sih? Gimana sih diajarin anaknya? Kan sering kita dengar istilah itu. Mungkin itu juga yang keluar dari mulut kita ketika kita melihat orang, loh kok anaknya bisa kayak begitu? Kenapa ucapan itu bisa keluar? Karena dasarnya sebetulnya dari rumah. Ketika anak itu bisa dibekali dengan hal yang baik, otomatis dimanapun dia berada, dia tetap akan menjadi anak yang kuat karena mempunyai dasar yang kuat di dalam firman Tuhan. Tidak sedikit saudara, anak-anak rohaniwan di luar itu brengsek. Tidak sedikit. Karena apa? Sibuknya para rohaniwan sampai anak-anak itu gak dibekali di dalam rumah. Tidak sedikit aktivis di gereja yang tidak membekali anak-anaknya di rumah. Saudara, makanya saya bilang
Ini adalah firman Tuhan yang harus diperhatikan. Bukan untuk saudara, tapi saya juga mengalami hal ini. Kita masih terus belajar untuk menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingat, dalam kegiatan non formal di rumah, bicaralah kepada anak. Tekankan nilai-nilai kekekalan itu sebagai pegangan mereka. Di luar goncangan apapun yang menggoncang mereka tidak akan terpengaruh. Karena ada dasar yang begitu kuat yang sudah kita tanamkan. Dasar Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak. Dan yang terakhir, metode keempat, yaitu nampak di luar rumah. Saudara, metode yang Tuhan berikan yaitu haruslah juga engkau mengikatkannya, ayat 8-9 ya. Mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini adalah simbol-simbol religius yang dipakai oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tujuannya apa? Hanya untuk mengingatkan mereka tentang ketetapan Tuhan yang sudah menolong hidup mereka. Supaya mereka juga bisa mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, simbol yang dipakai oleh umat Israel, oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah mereka bisa mengikatkan kotak kecil, ya, kotak kecil yang berisi miniatur Taurat di jidat dan di tangan mereka. Bayangkan mereka secara ekstrim disuruh pakai itu. Jadi kotak di sini dan juga di lengan mereka. Kalau mereka jalan bukan mereka gaya-gayaan saudara. Tapi ini memang ketetapan di mana mereka menghidupi Taurat itu. Mereka melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah saudara, itulah yang mereka pakai. Sebagai simbol ataupun lambang. Supaya orang di luar sana bisa tahu, oh ini orang percaya kepada Tuhan. Mereka bisa tahu dari gaya hidup kita. Orang lain bisa lihat siapa kita. Orang lain bisa tahu siapa Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah saudara, lambang ataupun simbol itu harus kamu taruh di dahimu, di tanganmu. Itu bukan untuk pamer bahwa aku menguasai firman, tidak. Tapi lebih dari itu, aku melakukan firman. Sehingga orang di luar tahu, oh Ibu Liani, engkau percaya Yesus, tutur katamu santun. Banyak hal, orang bisa menilai siapa kita ini. Vivi, engkau adalah orang yang percaya Tuhan. Karena engkau menghargai orang. Banyak. Tapi lebih dari itu, Tuhan yang melihat kita, apakah kita melakukannya itu. Dimulai untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Dan saudara, simbol-simbol ini tentu juga kita bisa pakai kok. Ada yang pakai kalung salib, di rumah ada yang majang salib dan lain sebagainya. Itu enggak salah, itu benar. Tapi kita lakukan apa enggak? Kita nyatakan diri sebagai orang yang mengenal Tuhan apa tidak? Itu yang jauh lebih penting. Di rumah, di tempat pekerjaan, di dalam komunitas pun, apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang yang mengenal Tuhan? Nah saudara, ini menjadi pelajaran penting buat kita. 4 metode. Tuhan ingin supaya pengenalan kita kepada Tuhan itu nampak di luar. Orang tua yang percaya pada Yesus, saudara mengenal Tuhan, jangan disimpan sendiri. Ajarin ini buat anak-anak, buat cucu-cucu. Sehingga akhirnya ini terus turun dari generasi ke generasi yang berikutnya. Dan ingat, saya ulangi sekali lagi. Dasar kita melakukan itu, karena kita tahu Tuhan yang esa. Dan yang kedua, kita mengasihi Tuhan di ayat 4 dan 5. Dan dasar ini pun Yesus katakan di dalam Markus 12 ayat 29 ayat 30. Sama persis jawab Yesus,
Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ingat, Yesus juga ingatkan kepada kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Dimulai dari mana? Kita muridkan pada siapa? Anak-anak kita. Untuk saudara yang belum menikah, Tuhan persiapkan ini jauh harinya, di hari ini, untuk saudara nantinya menikah. Apa yang dilakukan? Pemuridan dimulai dari keluarga saudara. Dan saudara yang tidak memiliki anak, saudara bisa terapkan bagian firman Tuhan. Orang-orang muda yang ada di bawah saudara, saudara bisa perkatakan, bisa bicarakan, menjelaskan siapa Tuhan dan kebenaran itu kepada mereka. Dan kita semua sepakat untuk menutup bulan daripada keluarga ini, daripada 4 minggu berturut-turut untuk kita lakukan. Firman Tuhan ini jangan lupakan. Dan saya rindu supaya kita bisa membicarakan kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah mengarahkan hidup kami untuk kami bisa menjadi orang tua, menjadi anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan dengan menceritakan dan membicarakan Tuhan di dalam rumah kami, sehingga pemuridan keluarga itu terjadi dalam rumah kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mana perjalanan rumah tangga kami tidak melakukan hal ini. Hari ini Tuhan, kami rindu supaya Tuhan ubahkan hidup kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini. Dan bawa kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dengan rasa takut kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Esa, bahwa kami lakukan itu karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk peringatan hari ini yang Tuhan berikan buat kami. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.